Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pada hari ini kita diajak berkaca pada dua murid yang telah menerima tanda peringatan dari Yesus Sang Guru. Pertama, Yudas Iskariot telah menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dengan bayaran 30 uang perak. Demi sejumlah uang dan karena ketidakmengertiannya akan jalan keselamatan yang harus ditempuh oleh guru dan murid, Yudas termakan oleh pola pikir para imam kepala Yahudi. Sedangkan Simon Petrus yang kedua diperingatkan agar tidak sesumbar atau menyombongkan diri dalam hal mengikuti Yesus. Pola hidup bersama dan jalan pemuritan selama 3 tahun bersama Sang Guru ternyata belum sepenuhnya mengakar dalam hati mereka. Cara Tuhan mendidik hati dan jalan hidup kita juga beraneka ragam. Diperlukan sikap hati dan kepekaan untuk mengerti jalan Tuhan bagi hidup kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mari kita cermati pengalaman harian kita. Pekerjaan harian yang kita tekuni akan menciptakan mekanisme kebiasaan dalam diri kita. Misalnya bangun pagi, langsung berdoa, melipat selimut, berkumur dan gosok gigi, menyapu rumah, mandi, sarapan, dan seterusnya. Itulah ritme harian kita. Kita pun hafal dengan pola ritme kerja harian kita. Diharapkan dengan hafal pola kerja harian itu, makin lama hasil pekerjaan kita akan lebih baik lagi. Namun mentalitas sembrono kadang juga mewarnai hidup kita. Contohnya, suatu saat ada pengrajin aksesoris dan mainan mendapat order lumayan banyak. Ketika ordernya masih sedikit, dia mengerjakan kerajinan itu dengan teliti, rapi, dan halus. Namun ketika mendapat orderan banyak, mulailah dia membelanjakan uang itu untuk kepentingan yang selama ini tersembunyi dalam angan-angannya, yakni membeli gadget dan barang-barang elektronik yang terbaru. Singkat cerita, pengrajin itu kerap kali hanya tertegun di depan barang hiburannya yang baru itu. Ia lupa bekerja dengan tekun seperti kebiasaannya. Pada saat orderan akan diambil, barangnya belum siap. Hasil pekerjaan yang biasanya rapi dan halus ternyata kini mengecewakan para pelanggannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah murid Tuhan. Dan sebagai murid Tuhan, kita seharusnya mampu menghadapi berbagai tantangan. Semua murid Tuhan memang akan mengalami berbagai kesulitan, akan mengalami depresi, kalut, bingung, dan seakan-akan tak berdaya menghadapi godaan yang terjadi setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Yang membuat seorang murid berbeda dari murid lain adalah ketahanannya dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Sebagai orang yang telah dibaptis dalam kuasa kebangkitan Yesus, kita seharusnya tidak pernah boleh menyerah kepada godaan. Kita tidak boleh menghindar dari tantangan dan kesulitan yang ada di depan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang bekerja, mari kita setia dan mengabdi dengan baik sesuai dengan tuntutan pekerjaan itu demi mutu kualitas dari hasilnya. Selalu jujur dan giat. Sebagai karyawan kita setia pada pimpinan dan perusahaan. Jangan kita mengkhianati profesi dengan kebohongan, misalnya dengan korupsi dan sebagainya, yang hanya demi kenikmatan sementara. Kita tidak boleh menyerah menghadapi godaan-godaan yang ada itu.
Kalau kita menyerah, kita menjadi murid yang gagal. Saudaraku yang terkasih, Yudas adalah gambaran murid Yesus yang gagal. Ia gagal untuk memahami maksud dan tujuan Yesus. Ia gagal untuk membalas kasih Yesus. Dan ia juga gagal menghadapi dosa dan kelemahannya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Yesus Tuhan kami, janganlah biarkan kami selalu tenggelam dalam berbagai kesibukan yang menyita waktu kami untuk dapat duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami sadar bahwa kami selalu diisi dengan firman-Mu sebelum kami dapat melayani sesama kami. Kami juga rindu untuk menerima Engkau di dalam hati kami. Dan bukan hanya sekedar mengaku percaya. Kami mau sungguh-sungguh mengenal Engkau dari lubuk hati kami yang terdalam. Doa ini kami sampaikan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe,
dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.